Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kurniawan dengan NIM D10111911011. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang risk management pada kontrak konstruksi infrastruktur. Risk management pada kontrak konstruksi infrastruktur. Sebelumnya, apa itu risk management? Risk management risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko sebaik mungkin, dan untuk menetapkan tindakan apa jika ada yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan. Biasanya dilakukan sebelum proyek, yakni sedini mungkin. Pentingnya risk management. Risk management ini meminimalisir terjadinya kerugian pada sebuah proyek dan pengurusan soal hukum. Pada fase awal proyek biasanya 3-5 bulan, non-proyek dengan PPK yang masih bagus, stakeholder yang masih baik, sehingga cenderung melupakan atau tidak mengontrol lagi risk management yang telah dibuat, sehingga yang akan terjadi adalah dispute, sehingga terjadilah kerugian pada proyek. Kegagalan dalam administrasi kontrak dapat menyebabkan proyek rusak dan tidak berjalan. Namun, risk management sendiri tidak luput dari mata hukum, yakni mengidentifikasi permasalahan risiko hukum pada konstruksi di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan risk management yang sangat baik. Berdasarkan studi, 42% perusahaan mentakkan pendorong utama perbaikan The management of contract adalah untuk mendapatkan evaluasi dan risiko dengan lebih baik. 2. Hampir 65% perusahaan melaporkan contract life cycle management, mengurangi risiko keuangan dan hukum. Dari contoh studi di atas menyatakan bahwa pentingnya suatu risk management. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari risk management risiko adalah untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan kerja. Slide selanjutnya yaitu risk culture. Untuk itu diperlukanlah risk culture, yakni suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kemudian ada peta risiko. Yang pertama adalah avoidance. Avoidance sendiri berarti menghindari. Penghindaran risiko adalah yang paling baik dari beberapa peta risiko, yakni penghindaran risiko dengan mengubah bahan ataupun metode pekerjaan pada suatu keadaan tertentu sehingga menghindari pembengkakan suatu biaya. Kemudian ada transference. Transference yakni yang artinya adalah pemindahan. Contohnya yaitu pemindahan suatu risiko konstruksi pada pihak asuransi, jadi meminimalisir suatu risiko yang tinggi bagi investor ataupun owner. Kemudian ada limitation atau pembatasan, yaitu membatasi. Yakni contohnya seperti suatu proyek memerlukan soil improvement, namun kita dapat melakukan soil investigation hanya di beberapa spot yang dirasa kuat saja. Hal itu memberikan suatu batasan agar tidak terjadi risiko pembengkakan suatu biaya pada proyek tersebut. Kemudian ada accept, yang berarti menerima. Accept atau menerima adalah suatu kondisi di mana kita mau tidak mau menerima suatu kondisi yang terjadi pada lapangan, seperti adanya perkelahian antara pekerja sesama pekerja ataupun pekerja dengan masyarakat luar, ataupun kenaikan bahan secara mendadak seperti besi yang tiba-tiba mahal harganya dan lain-lain. Kemudian ada risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah suatu kondisi di mana suatu risiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah risiko bisnis. Risiko bisnis adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemudian ada keuangan.
Risiko keuangan adalah sebuah kondisi yang berhubungan dengan kelangsungan biaya suatu proyek ke depannya. Kemudian ada risiko pasar. Risiko pasar ini adalah naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan. Kemudian ada reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Jadi itu reputasi biasanya itu menurun karena kurangnya kepercayaan kepada pemilik dari proyek tersebut. Kemudian 5 adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya suatu sistem internal yang berlaku, kemudian adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal lainnya seperti kendala cuaca dan lain-lain. Kemudian ada risiko hukum. Ya, ini risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ada berbagai macam risiko pada saat pengambilan keputusan seperti perubahan peraturan. Risiko perubahan peraturan seperti perubahan peraturan yang berdampak kepada ketidakpastian suatu proyek, tumpang tindihnya, benturan hukum, dan interpretasi. Kemudian ada risiko kontrak seperti perjanjian lemah yang berhubungan dengan syarat sah, klausula dan hak dan kewajiban, pilihan hukum yang berlaku, dan tempat sengketa. Ada risiko tuntutan hukum seperti gugatan atau sengketa hukum, yang mana hal tersebut berdampak atau berhubungan dengan perdata, pidana, kapalilitan, dan arbitrase. Kalau hukum perdata itu biasanya mudah ya karena perusahaan yang akan mengurusnya. Kalau misalnya pidana itu adalah orang-orang terkait yang akan mengurusnya. Kalau misalnya tidak dapat diurus, orang tersebut dapat masuk ke dalam penjara atau sel. Kemudian ada risiko perizinan seperti keberlakuan perizinan yang berhubungan dengan satu itu demi hukum batal, kedua tumpang tindih, ketiga dibekukan atau ditunda, 4 digugat pihak lain. Lanjut, project life cycle. Project life cycle adalah siklus kehidupan dari sebuah proyek. Sejak proyek itu ditentukan dan direncanakan hingga proyek memasuki tahap diakhiri dan dievaluasi. Untuk mencapai kesuksesan proyek, seorang proyek manajer akan menerapkan tahapan dari project life cycle. Project life cycle sendiri tersusun atas studi kelayakan, inisiasi proyek, pengadaan, operasi, dan pemeliharaan. Yang pertama itu ada studi kelayakan. Studi kelayakan pastikan bahwa proyek yang diambil tersebut legal atau terdaftar sebagai proyek resmi. Sebelumnya project life cycle. Project life cycle ini memerlukan suatu koordinasi yang sangat baik dari manajernya, dari studi kelayakan, inisiasi proyek, dan pengadaan dan operasi dan pemeliharaan tersebut. Kemudian pada studi kelayakan tersebut harus adanya pengecekan sosial dan lingkungan sekitar sebelum didirikannya sesuatu proyek yang akan ditangani. Kemudian ada teknikal. Teknikal sendiri harus diperhatikan seperti apa teknikalnya, apakah bisa dibangun, dikembangkan atau tidak, desainnya seperti apa. Kemudian finansial dan komersial juga dicek apakah proyek tersebut dapat menguntungkan atau malah merugikan kita sendiri. Kemudian ada inisiasi proyek, ya ini perhatian terhadap offtake agreement-nya agar pembiayaan tidak membengkak dan mempertimbangkan studi kelayakan. Kemudian untuk meminimalisir kerugian,
maka dipakai take or pay. Kemudian ada pengadaan. Pada tahap pengadaan ini terdapat konsultan agreement yang akan membuat dokumen-dokumen tender untuk konstruksinya. Kemudian adanya operasi dan pemeliharaan. Setelah proyek selesai, maka pihak investor harus mengontrak operation and maintenance, yaitu perlunya pemeliharaan dan pengoperasian setelah proyek. Sekian dari yang saya dapat simpulkan dan saya dapat jelaskan dari materi yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada kawan-kawan dan ibu-ibu dan Ibu Riani sebagai dosen pengampu makul kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.